Ganjar Pranowo bersama sang istri Siti Atiko dan Sandiaga Uno bersama sang istri Nur Asia Uno berlari bersama di area Senayan Park, Jakarta. Dengan jarak 7 km, istri Ganjar Pranowo Siti Atiko berhasil tiba di garis finish dengan waktu tempuh lari 50 menit. Ganjar Pranowo mengaku belajar berlari dari sang istri. Ya, hari ini saya diajari oleh 2 orang pelari. Istriku mana? Satu istriku, yang 2 Mas Andi. Wah, ternyata mereka pelari hebat. Jadi saya harus ngikuti terus di belakangnya. Jadi 2 ini yang ngajari saya lari. Ini yang ngajak cepet, ini yang ngajak lambat. Sementara itu, politikus P3 yang juga merupakan Dewan Pakar TPN Sandiaga Uno menyampaikan kegiatan ini sebagai bukti bahwa dirinya solid mendukung Ganjar Mahfud menuju 14 Februari mendatang. Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD dianggap menjadi pasangan calon yang akan membawa solusi serta memakmurkan masyarakat Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di One on One dan saya juga masih bersama dengan Ibu Siti Atiko Supriyanti. Ibu masih sanggup ya Bu ya? Satu segmen terakhir. Ibu, ini berarti udah berapa hari atau berapa minggu nggak ketemu Pak Ganjar dan juga Mas Alam? Kalau Alam tadi sempat ketemu, karena dia sudah di Jakarta, kemarin dia terakhir di mana ya? Karena ke Jawa Timur apa ya terakhir? Iya ya. kan soalnya kayaknya sering misah ya, terlihat misah kan selama kampanye. Memang kita pisah, disesuaikan dengan schedule masing-masing, tapi komunikasi tetap sih. Tapi tadi sempat ketemu. Oke, berarti, nah itu aku nggak kebayang soalnya Bu, kalau misalnya kayak lagi kampanye begini kan berarti Bu Atiko kemana, ke lokasi A, Pak Ganjar ke lokasi B, Mas Alam ke lokasi C gitu. Cara maintain komunikasi berarti hanya lewat video call, wis mangan turun gitu kan gimana Bu? Ya, untung sekarang ada teknologi ya, jadi bisa mendekatkan yang jauh. Yang penting jangan menjauhkan yang dekat. Iya sih, benar-benar. Ya. Tujuan informasi, tujuan teknologi ya Bu ya. Jadi ketika kita benar-benar ketemu itu baru kita ngecas informasi semuanya. Kita benar-benar apa nih yang kemarin terjadi, apa hal-hal apa yang menarik dan bla 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 sebagainya antar anggota keluarga bertiga. Ya. Tapi apa ya, lengkap ya Bu ya, maksudnya Pak Ganjar sebagai eksekutif, kemudian Bu Atiko memberikan perspektif dari kaum perempuan, Mas Alam memberikan perspektif dari generasi milenial dan juga Gen Z. Tapi nyampe ke meja makan yang diomongin ramai itu pasti ya Bu Atiko. Ya soalnya kan dari dulu memang kita ngobrol ya, dari Alam kecil dia memang sudah dilibatkan dalam segala hal. Jadi Mas Alam sudah tertarik maksudnya untuk politik, terus kemudian Indonesia begitu pada umumnya udah dari kecil? Dari kecil maksudnya diskusi tentang segala hal, tentang musik, tentang olahraga, termasuk juga politik. Jadi memang ketika dia gede juga sudah nggak gagap kan Mbak? Oke, iya karena memang biasa kita ajak ngobrol dari segala sisi. Kan nggak bisa orang tua itu tiba-tiba kepengen dekat dengan anaknya terbuka, tetapi selama pertumbuhannya tidak terlalu involve tidak terlalu kan ada ya mungkin anak-anak yang fatherless atau motherless karena memang sibuk masing-masing. Nah ini yang perlu kita bersama-sama introspeksi bahwa jadikan salah satunya adalah tempat makan. Jadikan tempat makan itu benar-benar untuk bonding keluarga. Makan sama-sama ya Bu ya, kuncinya makan itu. Sama-sama, di situ bisa ngobrol dengan hati ya, dari hati ke hati, suasananya informal dan ketika kita makan kan biasanya suasananya bahagia. Benar-benar. Jangan ketika
kita anak baru pulang, lagi capek-capek, pertanyaannya langsung ke masalah sekolah lagi kan saya. Pusing. Tadi apa, ada ulangan nggak, nilainya Nilai berapa? berapa? Wah itu langsung ilfil. Pokoknya anak kalau begitu ketemu, langsung pertanyaannya adalah tentang kewajiban, itu akan ilfil. Jadi kita bahasnya dari yang Pertanyaan pertama, iya, udah makan belum? Kalau belum disiapin. Kalau atau misalnya tadi sekolah ada kegiatan apa yang menarik, dari yang menarik dulu, baru nanti ujungnya ke kewajiban. Gitu. Kalau ada masalah kita selesaiin bareng-bareng. Tapi harus dengan perut kenyang ya Bu ya? Ya. Perut kenyang, hati Iya. hangat. Dan ketika anak lagi makan itu jangan sampai kita marah. Karena jadi akhirnya dia nggak selera makan. Oh iya. Padahal dia lagi lapar. Nah, Bu Atiko sendiri ya jadi curhat nih. Namanya perempuan kan kita banyak ya tekanannya ya Bu ya. Manage stresnya gimana itu Bu? Maksudnya ya kan ya kalau nggak boleh kelihatan marah, nggak boleh kelihatan emosi, karena kalau ibunya tidak happy, keluarganya juga tidak happy. Yeah. How to manage ourselves? Tapi saya ini sangat ekspresif ketika marah, ketika tidak suka, ketika suka sangat ekspresif. Jadi meskipun tanpa kata-kata, Alam sama Mas Ganjar paham. Mata ini bicara ya? Ya mata, body language, perempuan dari situ lah ya, dari situ. Tapi intinya ketika posisi makan itu jangan sampai kita emosional. Ke suami, ke anak, apalagi sampai membentak. Karena nanti yang lagi lapar sekali akhirnya Gak nafsu makan. Padahal apalagi anak remaja itu lagi butuh-butuhnya makan. Benar-benar. Nah itu manage itu. remaja kan juga jadi tantangan tersendiri ya Iya. Bu Atiko. Bentuk komunikasi seperti apa yang mungkin Bu Atiko bisa kasih inspirasi juga nih kepada pemirsa gimana memanage remaja, dan biasanya sih katanya kalau sudah bisa memanage remaja berarti kita bisa memanage masyarakat secara keseluruhan. Kalau saya sih prinsipnya menjadi orang tua kan belajar sumber hidup ya Mbak. Iya. Saya juga belajar dari semua orang mencoba membaca juga, lihat perkembangan seorang anak juga, karena pasti ada saatnya kita itu merasa aku harus ngapain sih gitu. Ada terutama ketika itu remaja itu kan transisi dari anak-anak ke dewasa. Jadi masa mereka itu lagi mencari identitas, mereka mau tahu segala hal, sudah tidak bisa dibilangin seperti anak kecil, tapi sementara mereka belum dewasa. Itu memang masa remaja yang kita sebagai orang tua ketika alam remaja itu ya memang kita harus benar-benar paham dunia dia. Iya. Apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Kita mencoba untuk menyelami. Ya, kadang ya saya terus terang sebagai orang tua kadang stres ya, kerjaan banyak, ini bla bla bla, tapi juga kita harus tidak boleh emosi boleh, tapi tidak membentak, tidak memberikan energi negatif ke anak. Karena kalau kita membentak itu mungkin kata-katanya sepele, tetapi sakit hatinya itu bisa memberikan inner child yang negatif buat anak. Inner child, iya. Itu. Nah, itu Jadi, dia. Takut jadinya. Itu. Dikit lagi aku curhat ini loh. Gak boleh. Jadi ya kalau saya stres sih pelariannya biasanya olahraga, paling gampang. Masih lari Ibu ya, Bu Atiko? Lari salah satunya. Soalnya banyak sekali tokoh yang mengatakan Bu Atiko bahkan lebih kuat daripada mereka larinya. Tapi start lari dari kapan Ibu? Lari, sebenarnya kalau lari yang sekedar fun-fun itu dari mulai SMA ya. Sebelum sekolah itu lari 1-2 kilo. Ekskulnya enggak? Enggak. Pagi-pagi itu muterin alun-alun, rumah saya dekat alun-alun gitu, baru pulang mandi berangkat sekolah. Tapi yang benar-benar sudah mulai kayak ikut race itu Borobudur Marathon tahun 2016-an lah. 2016. Race terakhir berarti? Race terakhir Borobudur Marathon. Borobudur Marathon. Dan itu berarti melihat bagaimana panorama Indonesia juga ya Bu dari situ. Jadi setiap lari pasti punya cerita, meskipun mungkin jaraknya sama, tapi ceritanya berbeda. Salah satunya misalnya biasanya 10 kilo bisa 1 jam, ini kok bisa 1 jam setengah, itu kenapa? Mungkin karena capek, itu juga cerita. Oh ini berarti saya mungkin overtrain atau saya lagi kondisinya kurang bugar itu. Jadi kalau alam tuh nanya, emang apa sih enaknya lari gitu kan? Tanya aku juga Bu, soalnya aku nggak suka lari. Gerakannya sama terus-menerus gitu ya. Ya itu setiap lari itu sebenarnya punya cerita gitu. Dan apa saja yang Ibu dapat gitu hal-hal positif dari lari?
Saya tuh dulu ketika belum rutin olahraga, terutama lari itu setiap tahun pasti bed rest. Seminggu kan saya ada anemia, kemudian pernah juga tipes. Penyakitnya wartawan Ibu ya. Sering lembur kan ya. Tapi begitu lari rutin, alhamdulillah nggak pernah. Jadi mungkin karena kualitas tidurnya jadi lebih bagus kan. Kemudian oksigennya juga banyak Bagus, ya yang kita paru-parunya ini ya. makannya lebih teratur karena kan lapar. Nah, jadi Habis lari, benar. kemudian mungkin terdetoks juga yang stres energi negatifnya menurut saya tuh mengalir dengan keringat. Oke, bener-bener. Jadi menurut saya itu ya, itu benar-benar running is my therapy. Itu menurut saya benar-benar saya bisa mendapatkan itu. Ketika banyak masalah, ketika lagi kepingin sendiri, ketika Me time ingin, ya. me time. Di lari tersebut. Berarti tapi Ibu udah lama gak lari ya Bu karena ada kampanye ini ya. Ya, tapi berusaha kalau misalnya kayak tadi pagi berusaha lari, tapi ketika pas jalan kemarin hampir seminggu ya, jadi nggak lari sama sekali. Gak apa-apa, nanti masih ada kesempatan Iya. lain pas lagi waktunya kita lari lagi Iya. Bu ya. Nanti saya ikutan tapi mungkin jaraknya di belakang banget. Mampir di warung bubur nungguin Ibu. Baik Bu Atiko. Terakhir Bu ya. Apa sih yang Ibu impikan? Impian Ibu untuk perempuan di Indonesia, kaum rentan, kemudian juga lansia, dan terutama ketika kita tahu kalau ibu-ibu ini happy, ibu-ibu ini sehat, ibu-ibu ini terdidik, insya Allah bangsa Indonesia akan aman. Tentu yang pertama perempuan Indonesia bisa berdaya. Kalau perempuan Indonesia berdaya, insya Allah negara juga akan sejahtera, akan kuat, akan kokoh. Kalau perempuannya baik, negara juga akan baik. Dan agar itu bisa terjadi, kita itu sesama perempuan harus bergandengan tangan. Dan perempuan itu tidak sendiri. Ya, kita harus bisa mengempower satu sama yang lain. Itu Mbak. Jadi harapannya perempuan di Indonesia itu semakin mandiri sehingga kita tahu value kita. Kita tahu bahwa kita itu berharga. Kita memiliki dignity. Gitu Mbak. Oke. Duh, ini kalau misalnya bukan acara resmi saya nangis. Tapi Ibu terima kasih banyak. Itu nilai-nilai yang tentunya ya saya harapkan, kita semuanya harapkan ya akan mengakar di seluruh hati dan juga keseharian dari perempuan di Indonesia. Karena Ibu bilang kan kalau misalnya bukan karena kebiasaan, kita tidak akan menjalankannya secara keterusan Ibu ya. Baik, dikit lagi sudah mau pencoblosan Ibu. Semoga Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud, Ibu dan juga Mas Alam serta keluarga yang ada ini semuanya sukses. Amin. Rezekinya Indonesia ya, Ibu ya. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya. Sehat-sehat selalu Bu Atiko. Ya, sama-sama Mbak. Nanti kalau misalnya ini ya sampai dengan nanti kan tetap kesehatan tersebut adalah hal yang utama ya Bu. Ditunggu lagi Bu di arena lari, di track lari Bu ya. Terima kasih banyak Bu Atiko sebelumnya sama-sama, atas Mbak. waktunya.